pandang mereka mengenai suatu isu. Jadi, isu yang akan kami diskusikan pada hari ini adalah tentang feminisme dan patriarki. Sebelumnya, aku mau teman-teman perkenalkan diri dulu ya, boleh? Dari kamu dulu. Halo semua, aku Jara. Aku Sabtu Barat Ibu. Halo semuanya, nama saya Habibi. Aku Mita. Aku Naya. Oke, jadi konsepnya ini kita bakalan main game sekaligus diskusi. Jadi di depan teman-teman ada kertas bertuliskan yes and no. Nanti aku bakal berikin satu statement tentang patriarki dan feminisme. Teman-teman bisa ajuin sudut pandang mereka, sudut pandang kalian mengenai statement yang aku sebutkan tadi. Yes untuk setuju dan no untuk nggak setuju. Oke, kita langsung aja ke statement pertama, yaitu perempuan harus jadi ibu rumah tangga setelah menikah. Teman-teman bisa langsung kasih sudut pandangnya tentang statement ini. No. No. Oh, mostly nggak setuju ya sama statement yang ini. Kita bakal cari tahu kenapa sih teman-teman ini pilih setuju dan nggak setuju. Kita mulai dari Habibi yang tadi milih nggak setuju dengan statement yang saya sebutkan. Pertama-tama saya nggak setuju itu karena semua orang itu punya kehidupan masing-masing. Meskipun sudah berumah tangga, bukan berarti perempuan itu harus tetap di rumah terus. Jadi saya nggak setuju karena hal itu aja sih sebenarnya. Tapi tadi ada yang bertolak belakang nih pendapatnya. Zahra pilih setuju itu karena apa? Nah, itu kembali lagi ke komunikasi antara kedua pasangan tersebut. Nah, apabila pihak laki-lakinya itu tidak setuju, maka perempuannya pun harus mengikuti apa kata suaminya. Nah, apabila memang istrinya itu mau berkarir nih ke depannya, itu harus dikomunikasikan nih sebelum mereka berkeluarga. Makanya saya bilang no. Ya kalau dia tuh udah sepakat dari awal ingin berumah tangga, jadi harus berumah tangga. Oh, berarti Zahra ini tipe yang menganut kalau misalnya apapun itu harus dikomunikasiin dan tapi masih berpendapat bahwa suami itu juga menjadi rumah tangga. Iya, karena kan laki-laki itu pemilik rumah tangga. Saya masih berkonteks pada Al-Quran dan hadis. Oke. Itu sebuah pendapat ya teman-teman. Jadi kalau pendapat itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Jadi kita harus saling menghargai. Oke, lanjut ke next statement. Ada tingginya angka pemerkosaan perempuan dikarenakan gaya berbusana perempuan itu sendiri. Teman-teman bisa langsung kasih statementnya, yes atau no? Yes, no, yes. Oke, banyak nih ya. Kita kasih tahu, kita cari nih alasan mereka kenapa pilih yes dan pilih no. Dari Samsul? Dari Yes. aku kenapa milih no itu kemarin udah aja. Karena sekarang ini yang kasus pemerkosaan itu bukan cuma sama cewek-cewek yang busananya itu seksi-seksi. Ada juga sama cewek-cewek yang pakaiannya itu muslimah gitu. Bahkan ada soal ini fetis lah gitu kan. Ada kebanyakan cowok itu yang fetisnya ya cewek-cewek berbusana ini muslimah. Jadi gak soal busana itu bukan masalah. Kalau Miftah tadi pilih yes. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kalau menurut aku nih ya, karena kayak banyak laki-laki tuh kan korban pemerkosaan rata-rata cewek. Banyak laki-laki yang langsung tergiur dengan cara berpakaiannya wanita. Karena banyak yang pakai seksi-seksi, pasti kan cowok-cowok juga langsung tergiur gitu. Rasa ingin melecehkan gitu langsung tinggi. Makanya banyak kasus pemerkosaan karena busana. Kita lanjut ke statement selanjutnya. Ada laki-laki juga bisa memperjuangkan feminisme. Nah, teman-teman bisa langsung kasih statementnya. Yes. Oke, jadi semua satu pendapat ya. Setuju kalau laki-laki itu juga berhak untuk memperjuangkan feminisme. Kita mau tanya siapa nih yang kira-kira bisa ngasih alasannya kenapa pilih yes? Habibi boleh? Kenapa laki-laki itu juga boleh memperjuangkan feminisme? Ya semuanya itu berawal dari hak manusia yang bebas memilih apa saja dan bebas memperjuangkan apa saja yang ada di muka bumi ini. Simpel itu aja. Oke. Simpel itu ya. Jadi
yang namanya feminisme itu kan lebih ke human rights gitu kan. Jadi kayak semua manusia tuh punya hak. Jadi ya kita kalau melihat laki-laki memperjuangkan feminisme itu nggak salah, malah mungkin bagus ya karena equality gendernya tuh sadar akan itu gitu. Selanjutnya ada statement keempat. Ini mungkin masih jadi hal yang tabu di kalangan masyarakat, yaitu laki-laki jadi bapak rumah tangga. No, mostly bilang no. Oke, tapi Naya bilang yes ya. Kita catat dari Naya dulu nih yang beda sendiri. Nah, jadi kan sekarang itu banyak kasus kalau yang nikah itu ada beberapa ibunya yang meninggal nih, kalau seketika sudah memiliki anak. Jadi menurut aku laki-laki itu harus bisa jadi peran ibu juga di bagian itu. Karena kalaupun dia cuma jadi sumber nafkah, kalau dia tidak tahu tentang rumah tangga atau mengurus anak, sama aja menurut aku sih nol sih. Kita save ya opininya. Selanjutnya kita cari dari tadi yang bilang no pakai selain Naya ya. Siapa nih yang mau kasih opini? Dari Zara kalau bisa. Oke. Nah, kenapa? Karena kalau bapak itu kan identik dengan pemimpin rumah tangga, jadi harus menafkahi semua keluarganya. Tapi dengar dari statement Naya tadi, katanya kalau misalnya ibunya duluan meninggal, emang itu lain cerita ya. Tapi untuk memang kalau misalnya keduanya aja ada, harus memang laki-laki itu yang menafkahi. Bahkan itu wajib. Mungkin itu simpelnya. Oke, thank you. Kita lanjut ke statement terakhir. Ini konteksnya adalah generasi sandwich, di mana mereka harus menafkahi orang tua sekaligus istri mereka. Jadi statementnya adalah, apakah seorang suami masih harus menafkahi orang tua setelah beristri? Yes atau no? Mostly setuju ya, mayoritas setuju. Dari siapa nih yang ada Samsul sama Zahra? Samsul boleh kasih tau kenapa pilih no? Karena gini, kalau kalian udah nikah, itu orang tua bukan tanggung jawab. Tanggung jawab utama itu istri. Jadi kalau memang walaupun mau bantu orang tua, mau bantu nafkah orang tua, itu harus persetujuan keduanya dulu. Gak boleh hanya contohnya cuma si cowoknya bantu orang tua tanpa izin sama si cewek. Oke, izin menambah ya. Jadi memang betul, apalagi kalau udah berkeluarga itu tanggungannya banyak, bukan hanya istri tapi juga anak. Jadi kalau memang mau menafkahi orang tua ya memang nggak apa-apa ya kan, ya tapi melalui persetujuan dari kedua belah pihak. Saya ingin mengkoreksi ya. Kenapa saya jawab iya? Kenapa saya jawab iya? Ya silakan. Itu suatu motivasi buat saya untuk sukses di masa depan. Oke, mungkin teman di sana ada yang mau nyampein opininya juga. Kenapa tuh pilih yes? Menurut aku nih ya, aku pilih yes karena kan suami itu juga masih beda dengan cewek gitu. Mas cewek udah nikah, dianya ikutin dari suaminya, udah jadi tanggung jawab suami. Kecuali kalau suami dia juga masih mempunyai tanggung jawab orang tua, juga bisa aja gitu. Oke guys, sekian itu dia utang alias sudut pandang, di mana kita mengumpulkan beberapa mahasiswa untuk mencari tahu sudut pandang mereka mengenai suatu topik. Nah, thank you nih buat teman-teman yang udah hadir, yang mau ngasihin sudut pandang mereka tentang topik feminisme dan patriarki. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton. Jadi see you on the next video. Bye bye.